Pemirsa, sebuah mobil pick-up yang sedang melaju di Jalan Tol Cikampek, Jakarta Timur, tiba-tiba dihentikan petugas kepolisian. Usai meminta kelengkapan surat kendaraan, petugas kepolisian tersebut meminta sejumlah uang dari pengemudi. Sebuah mobil pick-up mengangkut material proyek yang sedang melaju di Jalan Tol Cikampek arah Jakarta tiba-tiba dihentikan petugas kepolisian. Petugas tersebut langsung meminta kelengkapan surat kendaraan seperti surat izin mengemudi. Namun pengemudi sempat kebingungan karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Oknum polisi tersebut memberikan isyarat kepada sopir untuk diberikan bantuan. Usai kejadian, Dirlantas Polda Metro Jaya mengakui perbuatan anggotanya. Ketiga anggota Polantas tersebut dengan pangkat Aibda, Aibtu, dan Brigadir dalam proses pemberian sanksi. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji oleh anggota kami dan tentunya saya sekali lagi meminta maaf atas kesalahan ini. Dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan tentunya saat ini tadi anggota sudah kami panggil, sudah kami tarik dan akan kami proses. Setelah memberikan sejumlah uang ke petugas kepolisian, pengemudi pickup melanjutkan perjalanan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kejutan bermunculan menjelang pendaftaran Pilkada 2024. Kaisang Pangarep berjanji memberikan kejutan pada bulan Agustus nanti. Apakah ini berarti PDI Perjuangan akan merapat mendukung Kaisang? Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep belusukan ke wilayah relawan Jokowi di Sunter Agung, Jakarta Utara. Kaisang salat Jumat di masjid setempat juga membagikan buku kepada anak-anak di kawasan tersebut. Namun terkait Pilkada 2024, Kaisang menjanjikan akan memberi kejutan pada bulan Agustus nanti. Nama Kaisang disebut-sebut sebagai salah satu bakal calon dalam Pilkada Jakarta, juga Jawa Tengah. Ini ya alhamdulillah aja, tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah. Seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Tapi sejauh ini komunikasinya udah sama partai mana aja? Dari PSI udah komunikasi dengan partai mana? Apanya, untuk apa? Untuk pilkada. Berkoalisi. Ya semua, kami komunikasi dengan semua partai. Saya kan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Terkait sinyal kejutan Kaisang di bulan Agustus, mungkinkah itu berarti Partai PDIP akan merapat mendukung Kaisang? Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengakui nama Kaisang muncul dalam bursa Pilgub Jateng di internal PDIP. Banyak nama yang kemudian berkembang, masuk, muncul, kita pertimbangkan juga dari teman-teman dari partai lain yang tentu saja kita pertimbangkan juga. Ya, tapi kembali kami tetap harus melihat pertama bagaimana hasil survei, kemudian bagaimana wilayah, bagaimana kemudian sosok-sosok tersebut. Bagi PDIP, figur yang diusung dalam Pilkada 2024 akan ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun, politik sangat cair. Bisa jadi Kaisang Pangarep justru menjadi jagoan PDIP dalam Pilkada nanti. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Amri Narida, Pandu Priyo Aji melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menjalani fit and proper test di DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Menanggapi Bobi Nasution yang telah mendapat surat dukungan dari DPP PKB, Edi menilai semua partai politik telah didatanginya. Namun partai politik juga mempunyai hak untuk mengusung calon gubernurnya. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Jalan Jamin, Ginting, Medan. Kedatangan Edi untuk menjalani fit and proper test sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Usai melaksanakan fit and proper test, Edi optimis PDIP akan mendukung dirinya. Optimis, karena semua yang kita rencanakan, semua yang kita siapkan untuk memenangkan Sumatera Utara. Menanggapi surat dukungan DPP PKB kepada Bobi Nasution, Edi Rahmayadi berdalih sebelum Bobi Nasution mendatangi DPP PKB, dirinya juga telah mendatangi sejumlah partai politik termasuk PKB. Namun partai politik juga mempunyai hak untuk mengusung calon gubernurnya. Saya semua partai saya datangi. Tetapi partai juga punya hak
menentukan siapa yang diusung. PKB tidak mengusung saya, itulah dinamika politik. Selain Edi Rahmayadi, Nixon Nababan juga akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPD PDIP Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa berunjuk rasa menuntut Kapolri mencopot Kapolda Sumbar karena dinilai gagal mengusut kasus kematian siswa SMP Afif Maulana. Afif Maulana diduga tewas akibat penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polda Sumatera Barat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Sumatera Barat menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Sumbar, menuntut kasus kematian Afif Maulana diselesaikan dengan cepat dan transparan. Mahasiswa juga meminta Kapolri agar mencopot Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono karena dinilai gagal mengusut kasus kematian Afif Maulana. Yang ketiga, kami mengutuk keras segala macam bentuk penyiksaan terhadap rakyat, segala macam bentuk penindasan kepada rakyat itu sendiri. Karena pada hari ini polisi seharusnya mengayomi masyarakat, tidak menindas rakyat. Kabid Humas Polda Sumbar akhirnya menemui para pengunjuk rasa. Kasus Afif Maulana masih dalam penyelidikan dan akan diusut secara transparan. Kasihan keluarga almarhum yang harusnya saat ini bisa berdoa, konsentrasi, berdoa untuk almarhum, tapi sekarang kemana-mana. Sementara ada yang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Afif Maulana, bocah SMP berusia 13 tahun, ditemukan tewas di jembatan Kuranji, Padang. Polisi menyatakan korban tewas akibat melompat dari jembatan. Sementara keluarga korban meyakini Afif Maulana tewas karena disiksa polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menangis saat membacakan pledoi atau surat pembelaan dalam persidangan kemarin. Tangis pecah ketika SYL menjelaskan rekam jejak sejak jadi lurah, bupati hingga menjadi menteri selama ini tidak bisa disogok. Saya masih pegang yang mulia sampai sekarang. Insyaallah. Izinkan pula saya menyampaikan pesan kepada keluarga saya. Lebih khusus istri saya yang ulang tahun hari ini. Carilah tangan yang menggenggam kita saat kita jatuh. Carilah mata yang selalu melihat kebaikan kita saat kita tidak sempurna. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menangis ketika membacakan pledoi atau surat pembelaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam pledoi, SYL minta maaf dan menyampaikan pesan kepada keluarganya. SYL juga menyatakan rekam jejak sejak jadi lurah, bupati hingga jadi menteri tidak pernah bisa disogok. Ia pun membantah memberi perintah untuk meminta, apalagi menagih uang dari para staf Kementerian Pertanian. Yang mulia, nilainya triliunan. Dan disangkut pautkan terhadap saya. Impor beras 2 juta ton. Semua ini saya hilang, nggak boleh ada seperti itu di Kementerian. Impor buah nggak boleh ada jatah menteri di situ, nggak boleh. Saya dilawan rame-rame. Karena saya melarang impor dari dalam. Ternyata saya harus dipenjara memang. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda replik atau balasan nota pembelaan pada Senin 8 Juli. Sementara sidang putusan perkara akan digelar Kamis 11 Juli mendatang. Dari Jakarta, Elsie Kesi, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Peggy Setiawan, memasuki tahap pembacaan kesimpulan. Pemohon menyerahkan 30 halaman kesimpulan, meminta kepada hakim untuk membebaskan Peggy dari statusnya sebagai tersangka. Pengadilan Negeri Bandung kembali melanjutkan sidang pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Sidang beragendakan penyerahan kesimpulan dari pemohon juga termohon. Kesimpulan diserahkan kedua pihak tanpa dibacakan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyerahkan 30 halaman kesimpulan, meminta hakim untuk menggugurkan status tersangka Peggy lantaran alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar tidak kuat. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. DPO itu adalah Peggy Peron.
dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan Peraturan Kabar Reskrim. Sementara pihak termohon, Polda Jawa Barat bersikeras menolak seluruh dalil pemohon. Dalam 12 lembar kesimpulannya, Polda Jawa Barat yakin prosedur penetapan Peggy sebagai tersangka sudah sah. Ya, apa yang menjadi bukti-bukti kemarin yang telah disampaikan itu masalah penetapan tersangka kepada pemohon, ya kami sudah menyatakan bahwa itu sudah sah menurut hukum. Pak, sedikit Pak, 5 hari persidangan menurut Polda Jabar bagaimana Pak jalannya persidangan dan juga hakim sendiri penilaian dari Polda Jabar bagaimana? Sangat bagus. Hakim dalam posisi ini netral. Gitu ya. Gitu aja. Ya, menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon. Putusan pra-peradilan akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada Senin 8 Juli mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Seto Pratomo, Muhammad Firmansyah, iNews melapor. Pemirsa, kalangan Gen Z Kota Malang kini punya tempat nongkrong baru, yakni di pasar tradisional. Ya, di Pasar Klojen, anak-anak muda betah untuk berkumpul dan berlama-lama untuk menikmati hidangan kekinian seperti mie dengan topping ayam chasiu. Jika Anda berkunjung ke pasar tradisional biasanya untuk berbelanja daging atau sayuran. Tapi di Malang, pasar tradisional kini juga berfungsi sebagai tempat nongkrong masyarakat Gen Z sambil menikmati aneka kuliner kekinian. Seperti di Pasar Klojen. Beragam kuliner, diantaranya kuliner modern, bisa ditemui dan ramai dikunjungi mayoritas Gen Z dan milenial. Mie cendana salah satunya. Di sini Anda bisa menikmati hidangan mie bihun dengan kuah kolagen atau mie goreng dengan topping ayam chasiu. Kaldu kolagen yang dimasak 12 jam dicampur rempah menimbulkan cita rasa yang gurih, ditambah tekstur ayam chasiu yang smoky dan lembut karena dipanggang. Dijual seharga Rp15.000 saja per porsinya, mie cendana ini laris dan viral di media sosial. Pengelola warung mie, Atika Chandra, menyebut ia ingin mengajak anak muda yang memiliki ide dan kemampuan menggerakkan usaha kuliner untuk berjualan di pasar. Kalau saya pribadi sebenarnya, kalau saya kan kelahiran tahun 90-an ya, saya selalu punya kenangan gitu bahwa kalau zaman dulu itu kita tuh kan kalau diajak orang tua tuh sarapan atau nongkrongnya itu di pasar. Jadi sebenarnya ketika pasar bersih sekarang kok jadi nyaman gitu ya. Jadi kuliner-kuliner baru yang ada di pasar saya pikir bagus banget, juga mengangkat perekonomian di pasar dan membangun ekosistem di pasar. Saya bisa banget ya, karena semakin kesini kan kalau dilihat pasar-pasar tradisional juga di dalamnya tuh mulai banyak yang beradaptasi sama perkembangan sekarang ini gitu. Jadi kayak banyak yang branding juga di sosial media dan bikin viral-viral juga. Menjadikan pasar sebagai tempat nongkrong anak masa kini tak lepas dari revitalisasi pasar tradisional di Kota Malang yang membuat pasar jadi lebih tertata dan bersih. Tidak heran banyak masyarakat Gen Z Malang yang betah nongkrong di pasar. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pemirsa, mengisi waktu liburan sekolah tidak harus mengeluarkan biaya yang besar. Anak-anak di Kecamatan Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur memanfaatkan sebuah kolam peninggalan Belanda sebagai tempat bermain, mandi dan berenang sepuasnya secara gratis. Pohon beringin berusia ratusan tahun ini layak disebut sebagai salah satu penjaga mata air Tuwiri di Desa Seduri, Mojokerto, Jawa Timur. Rimbunan pohon beringin menaungi sebuah kolam peninggalan zaman Belanda. Kolam Sumber Tuwiri, demikian warga desa mengenalnya, menjadi tempat hiburan dan rekreasi murah meriah bagi warga sekitar. Anak-anak bermain dan berenang dengan bebas di kolam mata air ini. Nilai lebihnya, berekreasi di sini tidak dikenakan biaya alias gratis. Air di kolam Sumber Tuwiri memiliki kedalaman hanya 1 meter dan dialiri langsung sumber mata air. Anak-anak mandi dan berenang juga berlompatan dari dinding batu di bibir kolam. Mereka bisa bermain sepuasnya tanpa dibatasi waktu. Berapa kali lanjut? Iya. Nggak takut? Kalau airnya sendiri gimana rasanya airnya? Seger. Seger ya? Nanti liburan? Iya.
sekolah? Libur berapa hari sih, Mas? 3 minggu. 3 minggu? Oh, lama ya? Terus akhirnya sini lagi sama siapa aja? Sama teman-teman. Itu gimana rasanya mandi di sini? Segar. Setiap musim libur sekolah, Sumbertuwiri ramai pengunjung. Mereka tak hanya dari Mojokerto, juga dari daerah sekitar seperti Sidoarjo dan Pasuruan. Dari Krian. Ini kesini ngapain, Pak? Ngomong cucu. Ngomong cucu? Iya. Gimana sih, Pak, suasana ngomong cucu di sini gimana? Di sini tuh enak, bersih, gratis. Gratis ya, Bang, ya? Kalau dipacet, bayar. Oh gitu. Iya. Emang cari yang gratis atau gimana, Pak, nanti? Cari yang gratis. Lelah bermain air, anak-anak bisa membeli berbagai makanan dan minuman dari pedagang di sekitar kolam. Kolam Sumbertuwiri merupakan penampungan sumber mata air sejak zaman Belanda. Air dari Sumbertuwiri dialirkan ke areal persawahan di sekitar Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Bagi kamu penggemar berat anime One Piece, tentu sudah tidak asing lagi dengan kapal laut yang digunakan oleh Straw Hat Pirates atau kru bajak laut topi jerami untuk mengarungi lautan. Nah, bagi Anda yang ingin merasakan nuansa menaiki kapal tersebut sambil mengisi liburan di kawasan objek wisata Floating Market Lembang, Jawa Barat yang menawarkan sensasi menaiki wahana kapal laut Going Merry dan Popeye sambil mengelilingi danau. Inilah wahana kapal laut Going Merry dan Popeye yang berada di objek wisata Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pada momen libur panjang kali ini, wahana kapal bajak laut banyak diminati pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain bisa mengelilingi area danau, tampilan perahu yang didesain mirip dengan kapal laut Going Merry pada anime maupun serial film One Piece, dilengkapi dengan aksesoris topi tokohnya tentu akan membuat pengunjung merasa nuansa berbeda, seolah seperti menaiki kapal bajak laut sungguhan. Tidak hanya itu, di sepanjang perjalanan mengarungi danau, pengunjung juga dapat melihat langsung sejumlah spot wahana seperti kota Kyotoku Jepang, spotlight perkampungan suku Baduy, serta pasar terapung Floating Market. Bergembira melihat suasana yang adem, sejuk di danau yang lumayan asri dan indah ini. Lihat Kyotoku Jepang dan pasar terapung, ide yang kreatif untuk tempat wisata. Ya, jadi untuk liburan anak sekolah kali ini, Floating Market Lembang ada beberapa wahana yang kita perbaharui, seperti contohnya ada perahu ya. Perahu kita ada dua tema untuk kali ini, itu ada One Piece dan ada Popeye. Untuk tiketnya sendiri itu 25.000 per orang. Kemudian nanti mereka bisa menggunakan topi khas dari topi Popeye maupun topi dari One Piece. Pengunjung pun sangat antusias saat mencoba wahana yang didesain unik sambil berkeliling danau selama kurang lebih 15 menit. Wahana ini bisa jadi pilihan untuk Anda dan keluarga menikmati liburan yang berkesan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Mengisi liburan sekolah tak melulu dengan jalan-jalan ke tempat wisata. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok anak di Denpasar, Bali, mereka memilih melestarikan warisan budaya leluhurnya dengan berlatih menabuh gender, gamelan Bali tua yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Lantunan alat musik ini semakin sering terdengar dari sebuah sanggar di Denpasar, Bali. Inilah suara anak-anak tengah memainkan gender. Gender adalah alat musik tradisional Bali yang memiliki 10 slendro suara. Sebelah kiri memiliki nada rendah dan bagian kanan bernada lebih tinggi. Alat musik gender kerap digunakan untuk mengiringi pementasan wayang kulit dan upacara keagamaan Hindu Bali. Namun saat liburan sekolah, semakin banyak anak-anak belajar memainkan gender. Di antaranya di Sanggar Wirayuwana Prasetya Art Foundation. Enggak sih, terlalu jago. Ada susahnya apa sih? Ada susahnya nggak? Apa susahnya? Pas cepat gitu.
Oh, ada temponya. Ya. Kalau cepet ya. Pas temponya cepat. Ya, dari kecil udah suka main gender. Ya, supaya ada yang lanjutin tradisi Bali. Tak mudah memainkan gender. Gender merupakan salah satu gamelan Bali tua yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Tempo, ketukan, serta koordinasi tangan kanan dan kiri berpadu jadi satu. Kalau ada liburan ini ada penambahan jadwal di sana. Biasanya kita seminggu latihannya 2 kali. Semenjak liburan sekolah ini selama sebulan, seminggu kita tambahin 4 kali dalam seminggu. Liburan sekolah selayaknya diisi dengan hal bermanfaat. Selain melestarikan warisan budaya, mengisi liburan dengan kegiatan positif juga dapat menumbuhkan kemampuan anak bersosialisasi. Dan yang cukup penting, mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan untuk mengisi libur sekolah. Di Pandeglang, Banten, seorang anggota polisi meluangkan waktunya dengan mengajar renang bagi sejumlah siswa sekolah dasar. Seorang petugas kepolisian dari Polsek Carita dan sejumlah siswa sekolah dasar di Pandeglang, Banten mengisi libur sekolah dengan belajar berenang. Bribka Eka, anggota Babin Kaptipnas, memberikan cara belajar berenang di Sungai Cinoyong. Agar tidak kram saat berada di dalam air, para bocah diwajibkan melakukan pemanasan terlebih dulu. Dengan penuh antusias, para siswa sekolah dasar mempelajari teknik berenang seperti gaya bebas, gaya kupu-kupu, hingga gaya punggung. Seorang siswa sekolah dasar bahkan bermimpi suatu saat bisa menjadi atlet renang. Mau berenang diajarin pemanasan dahulu, terus diajarin gaya renang. Gaya apa yang dikasih oleh beliau nih? Gaya bebas, gaya katak, sama gaya punggung. Melaksanakan hari libur di sekolahnya, jadi mengisi kekosongan daripada main tidak karuan ataupun main HP, main game. Saya ajak berenang mereka ke Lewi Jatatan, tepatnya di Jembatan Siwangi. Waktu libur sekolah dengan aktivitas bermanfaat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasu. Anda masih di seputar News Pagi bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi Desa Wisata Pulau Derawan, Kabupaten Berau di Kalimantan Timur yang berhasil masuk 50 besar desa wisata di Indonesia. Penilaian ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan dan mengangkat potensi lokal yang ada di Pulau Derawan. Pulau Derawan merupakan salah satu ikon wisata bahari di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya, kekayaan terumbu karang di pulau ini tidak kalah dengan terumbu karang Kepulauan Raja Ampat. Setidaknya ada 3 tipe terumbu karang yang bisa ditemui di pulau ini, mulai dari jenis karang penghalang, karang tepi, dan atol. Kekayaan laut dan keindahannya ini menjadi dasar penilaian Desa Wisata Pulau Derawan masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Jika Derawan ini bisa terus mengorkestrasi beberapa intervensi dari pemerintah, masyarakat, maupun juga Pokdarwisnya aktif, dan kita bisa sama-sama menjaga bahwa Derawan ini menjadi destinasi yang berkelas dunia, maka mungkin ini bisa menjadi desa wisata yang kita ajukan sebagai UN Tourism Best Tourism Village. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Berau, Sandiaga Uno juga melihat langsung mini expo UMKM. Para pelaku UMKM didorong memaksimalkan platform media sosial dalam memasarkan produknya. Alhamdulillah senang banget ya. Kapan kita disamperin sama Pak Menteri, di mana beliau sangat mendukung ya untuk UMKM Berau. Sementara itu di Pulau Maratua, Sandi mengunjungi dan memotivasi para pelaku UMKM dalam mengembangkan pemasaran produknya agar tercipta lapangan kerja bagi masyarakat setempat khususnya. Dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, guna memberikan apresiasi kepada kaum perempuan hebat dan inspiratif Indonesia, sebuah produk pelembut pakaian konsentrat ternama menggelar ajang Royal Inspiring Women Awards 2024. Penghargaan diberikan kepada 5 perempuan hebat
yang masuk dalam 5 kategori yang berbeda. Untuk mengangkat lebih banyak sosok perempuan hebat dan inspiratif di Indonesia, Royal Parfum Series by Soclean sebagai pelembut pakaian konsentrat dengan wangi parfum mewah yang terinspirasi dari selebriti dunia menyelenggarakan Royal Inspiring Woman Award 2024 pada Rabu 3 Juli lalu di Jakarta. Ratusan sosok perempuan inspiratif dikumpulkan untuk mendapat 5 penghargaan bergengsi dari Royal Parfum Series by Soclean. Pada tahap akhir, 5 perempuan hebat dan inspiratif dari berbagai wilayah di Indonesia terpilih sebagai penerima award dalam 5 kategori. Dari Royal Parfum Series by Soclean mengapresiasi para wanita hebat dalam bidangnya masing-masing. Jadi kami membagi menjadi 5 kategori, yaitu Royal Lady of Education, Royal Lady of Entrepreneur, Royal Lady of Culture Preservation, Royal Lady of Social Works, dan juga Royal Lady of Sport. Penghargaan bagi wanita hebat dan inspiratif harus sering dilakukan, dengan harapan bisa memberikan inspirasi dan motivasi kaum perempuan untuk dapat berkarya dan berbuat sesuatu bagi sesama. Semoga dengan adanya acara-acara seperti ini akan semakin banyak perempuan-perempuan di Indonesia itu yang terinspirasi untuk melakukan sesuatu, untuk berkarya, untuk membantu sesama, seperti itu. Royal Parfum Series by Soclean meyakini setiap perempuan adalah sumber inspirasi yang luar biasa dalam menjalankan berbagai peran. Selain memberikan penghargaan, acara juga diisi oleh workshop dan talk show oleh sejumlah narasumber serta penampilan dari Maria Simorangkir. Dari Jakarta, Stephen Patinama melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah meminjamkan KTP. Di Jakarta, puluhan korban pinjol mendatangi Polres Metro Jakarta Timur. Para korban tertipu sales HP dengan dalih akan dicarikan pekerjaan. Sementara itu, jasad ibu dan anak ditemukan di Sungai Citarum, Cimahi, Jawa Barat. Terjadi kericuan saat ratusan mahasiswa berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan. Mahasiswa menolak pejabat Gubernur Sumatera Utara karena dinilai banyak kepentingan politik. Puluhan korban pinjaman online mendatangi Polres Metro Jakarta Timur. Para korban mengaku tertipu sales HP di sebuah mal. Pelaku menjanjikan pekerjaan hanya dengan syarat fotokopi KTP. Puluhan mahasiswa di kantor Bawaslu Sumatera Utara diwarnai ketegangan. Para mahasiswa menuntut DKPP mengadili dan mencopot Ketua KPU Labusel karena diduga melakukan nikah siri dan perselingkuhan. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Jogja dan Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. BPPTKG Yogyakarta mencatat dalam kurun waktu 24 jam, Gunung Merapi kembali meluncurkan guguran material vulkanik sebanyak 64 kali dengan jarak luncur maksimal 1.500 meter dari puncak kawah. Pemirsa, 2 rumah di Komplek Gria Amanah 4, Kalibulia, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Salah satu rumah korban harus kehilangan logam mulia senilai 40 juta rupiah. Dua pria yang menggunakan motor mendatangi rumah warga di kawasan Gria Amanah 4 Kalimulia, Kota Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku bertugas sebagai eksekutor dengan cara membobol kedua pintu rumah korban yang telah diincarnya. Sementara satu pelaku lain yang menunggu di atas motor untuk mengamati situasi. Pelaku berhasil menggasak logam mulia dari dalam rumah korban senilai 40 juta rupiah. Sementara dari rumah lainnya pelaku menggasak barang elektronik jenis tablet. Saya udah pergi, nggak taunya dia balik lagi ke rumah saya. Yang hilang di rumah ibu apa aja, Bu? Perhiasan, ada gelang, ada cincin, ada logam mulia, ya perhiasan, semua perhiasan lah, anting. Berapa Bu kira-kira, Bu? Kerugiannya totalnya kira-kira sekitar 40 juta. Berbekal rekaman CCTV, korban pun melaporkan kasusnya ke Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Imam Rizky melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang terjadi di rumah Sempurna Pasaribu hingga mengakibatkan 4 korban tewas di Kabanjahe Karo, Sumatera Utara terjadi sangat cepat. Warga sekitar yang mencoba menolong juga sudah tidak mendengar para korban dari lokasi kejadian.
Kebakaran menghabiskan rumah Sempurna Pasaribu di kawasan Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara. Kejadian pada dini hari beberapa waktu lalu ini mengakibatkan 4 korban tewas termasuk Sempurna Pasaribu, seorang wartawan lokal. Peristiwa kebakaran sangat cepat, bahkan sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian tidak sempat menolong para korban. Pada saat kami sampai di lokasi sudah tidak terdengar suara lagi karena begitu nozzle dari pemadam kebakaran ditembakkan ke area kebakaran, karena itu bangunan kayu, akibat derasnya tembakan air dari pemadam itu bangunan langsung runtuh semua dan api langsung padam. Pada kasus ini dua pihak menyampaikan pernyataan berbeda. Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara menyatakan rumah korban sempat diintai sejumlah orang sebelum kebakaran. Penelusuran kami kepada para saksi sebelum kebakaran itu terjadi, ada sekitar 5 orang yang berseliweran di seputaran rumah Bank Pasaribu. Kemudian fakta yang kejanggalan lagi, dalam pemeriksaan kepolisian kepada para saksi, salah satu saksi itu diminta menghapus pesan di ponselnya. Dan pesan itu berisi warning dari Ketua Ormas yang mengatakan bahwasannya Bank Pasaribu ini diikuti oleh orang yang tidak dikenal. Sementara pihak Kodam 1 Bukit Barisan memastikan jika kejadian tersebut merupakan murni kebakaran dari dalam rumah. Pihak Kodam 1 juga masih menunggu hasil otopsi para korban dari Rumah Sakit Bayangkara. Kejadian tersebut murni kebakaran dari dalam. Ya, tidak ada OTK yang melakukan pembakaran terhadap rumah almarhum tersebut. Sebelum kejadian, korban Sempurna Pasaribu membuat pemberitaan tentang bebasnya perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kabanjahe yang diduga melibatkan oknum anggota TNI. Dari Medan dan Karo, Sumatera Utara melaporkan.